Saya berpandangan bahwa ide ini sedikit banyak pasti ketar-ketir kalau akan muncul atau benar-benar muncul ide tandingan. Kalau mau dikorek dalam-dalam, banyak sekali perkara yang bisa dikasuskan. Tapi kenapa hanya dokter terawan yang mereka permasalahkan? Memangnya organisasi lain tidak bisa buat aturan yang sama? Atau mungkin bahkan lebih baik dari IDI? IDI tidak usah merasa paling benar lah. Banyak kok kasus dokter yang bermasalah yang tidak mereka teriakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. IDI rupanya gerah soal munculnya usulan IDI tandingan. Sejak IDI membuat manuver blunder dengan memberhentikan dokter terawan dari keanggotaannya, IDI mendapat serangan balik yang cukup dahsyat. Intinya, IDI dianggap iri, bahkan berpolitik. Bahkan banyak sekali suara-suara seruan untuk membubarkan IDI. Ada juga desakan agar dibentuk organisasi profesi dokter tandingan. Karena selama ini IDI selalu memonopoli. Dan ini tidak baik untuk kemajuan keprofesian dokter. Sempat ramai di media sosial usulan pembentukan IDI tandingan dengan nama Ikatan Dokter Seluruh Indonesia atau IDSI. Karena kita tahu profesi semacam buruh dan juga advokat saja mempunyai beberapa organisasi profesi. Sedangkan kalau kedokteran hanya bernaung di bawah organisasi tunggal. Dan ini sangat aneh sekali. Nah, IDI kemudian merespon isu kemunculan organisasi profesi dokter tandingan tersebut. Ini disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota, Beni Satria. Dia menyebutkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana dalam pasal 1 poin yang ke-12 tertuang bahwa organisasi profesi adalah IDI untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Jadi si Beni Satria ini khawatir kalau akan ada dua standar etik dan juga dua standar pelayanan kedokteran. Katanya ada kemungkinan dokter yang diberhentikan akibat melanggar kode etik dari satu organisasi, sebut saja A, maka akan berganti haluan mendaftar organisasi profesi ke organisasi profesi dokter B. Misalnya seperti itu. Nah, IDI mengklaim menerima banyak aduan terkait praktik kesehatan di masyarakat yang mengatasnamakan dokter. Padahal seorang dokter itu tidak memiliki ijazah hingga surat izin praktik dokter, alias yang kita kenal dengan dokter gadungan. Karena itulah IDI punya wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai syarat penerbitan SIP atau surat izin praktik dokter untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berpandangan bahwa IDI ini sedikit banyak pasti ketar-ketir kalau akan muncul atau benar-benar muncul IDI tandingan. Banyak orang berpikir dan beranggapan kalau pemecatan terhadap dokter terawan itu bermuatan iri dan dengki. Ini berkaitan dengan lapak yang terganggu. Kalau mau dikorek dalam-dalam, banyak sekali perkara yang bisa dikasuskan. Tapi kenapa hanya dokter terawan yang mereka permasalahkan? Memangnya hanya IDI yang paling sempurna? Inilah pemikiran yang salah.
Memangnya organisasi lain tidak bisa buat aturan yang sama atau mungkin bahkan lebih baik dari IDI? IDI tidak usah merasa paling benar lah. Banyak kok kasus dokter yang bermasalah yang tidak mereka teriakan, di mana pada tahun 2013 lalu sejumlah dokter mengancam mogok kerja karena 3 dokter spesialis kandungan diduga melakukan kegiatan malpraktik, dan pada akhirnya mereka dijebloskan ke tahanan. Apakah mereka paham di saat mereka mogok kerja ada banyak pasien yang akan terlantar dan tidak ditangani? Ini masalah etika dan sumpah dokter yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi seolah mereka masa bodoh dengan masyarakat dan juga etika kedokteran. Yang penting bagi mereka, rekannya tidak dipenjara. Bagaimana dengan seorang yang katanya dokter gigi, tapi sok pede analisa dan yakin kalau seorang nenek-nenek kena bogem mentah, padahal aslinya sedang dioperasi? Ini jelas hoax nasional. Apakah IDI ada seribut ini? Kalau mau disebutkan satu persatu, banyak yang bisa kita permasalahkan. Tapi semua ini hanya urusan lapak terganggu, kan? Kalau ada IDI tandingan, tentu wajar kalau ada yang gerah. Sedangkan kasus dokter terawan ini tidak ada pasien yang salah penanganan. Bahkan banyak pasien yang sudah terbantu. IDI malah sibuk bicara soal etika dan kode etik. Di mana kewarasannya? IDI ini semakin kelihatan berstandar ganda. Banyak yang bingung kenapa pertemuan atau musyawarah IDI dinamai muktamar. Padahal kita tahu biasanya yang menggunakan istilah ini adalah organisasi keagamaan seperti NU atau Muhammadiyah. Dan juga banyak yang mempertanyakan soal ketua IDI yang kabarnya menjabat sebagai pengurus di MUI juga. Monopoli tunggal justru tidak bagus, malah bisa jadi arogan dan sombong. Memang sudah saatnya ada IDI tandingan, sehingga dokter yang bagus punya tempat lain untuk bernaung kalau dipermalukan atau dijungkalkan. Persaingan sehat bisa menguntungkan pasien. Monopoli bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Bagaimana menurut pendapat dari teman-teman semua? Silahkan berkomentar di bawah kolom komentar.